Jamaah sholat dulu si Asyifa Rumah Sakit di pada siang hari ini setelah kita jamaah sholat dulu dari Panitia Ramadan Rumah Sakit di Kabupaten Gamping menyelenggarakan beberapa kegiatan dan Ramadan tahun ini setiap hari Rabu setelah jamaah sholat dulu kita adakan kajian Rabu siang atau Karabi yang pada Rabu ini kita mengawali untuk kali yang pertama memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Pada siang hari ini kita menghadirkan Ustaz yang sudah bertambah di sini, Ustaz Taufik Rahman LCMA. Beliau salah seorang ustaz mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Muhammad dan insya Allah juga sudah kita kenal semuanya. Sebelum beliau menyampaikan beberapa hal dengan informasinya kepada jamaah sekalian, di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping ini juga ada lalu lintas setiap hari Jumat dan Sabtu ada kajian sore bersama para pakar-pakar di bidang kesehatan. Kemudian setiap Rabu siang seperti ini kita adakan kajian Rabu siang. Kemudian kegiatan yang lain adalah kajian menjelang berbuka di masjid juga. Kita adakan kajian menjelang berbuka puasa. Kemudian sholat tarawih sudah kita mulai bertempat di masjid Yesujan yang belum sempurna jadi tentu sudah digunakan untuk kegiatan sholat tarawih. Insya Allah kegiatan-kegiatan kita ini untuk mensiarkan Islam. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian bisa dapat mengikuti acara-acara kegiatan Ramadan di Rumah Sakit di Kabupaten Gamping. Baik Bapak Ibu sekalian, pada Rabu ini kajian kita bisa seperti biasanya biar agak lebih santai begitu. Tidak terlalu tegang sehingga saya siapkan dua kursi ini sama Ustaz Taufik Rahman. Yang saya silakan untuk Ustaz yang bisa duduk di sini. Jadi kajian kita bisa tidak formal ya, sehingga nanti acara ini bisa juga kita isi lebih banyak dialognya. Adapun topik yang akan kita bahas kita kaji bersama tentang mengupas hadis-hadis di seputar Ramadan. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Meskipun banyak juga hadis-hadis sahih di seputar Ramadan, tetapi juga tidak kalah banyaknya pula hadis-hadis dhaif sekitar Ramadan. Nah, maka jangan sampai kita ini salah atau keliru. Kita mengamalkan satu amalan yang ternyata amalan itu hadisnya baik. Padahal kita harus pahami bersama bahwa sumber dari asal kita samping Quran dan hadis Nabi. Maka hadis ini perlu untuk kita kaji supaya ketika kita mengamalkan jangan sampai kemudian kita merasa bahwa ini sudah Rasulullah ternyata bukan. Nah, maka ini kita hadirkan beliau untuk bersama-sama kita kaji tentang hadis-hadis dari seputar Ramadan itu apa saja. Mungkin di antara para jamaah sudah ada yang mengetahui, misalnya di dunia orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu ibadah. Ini sunnah Rasul kan ya. Maka kemudian banyak orang yang di bulan Ramadan itu banyak tidurnya, banyak tidur. Atau juga yang sudah sangat terkenal misalnya sumur tasihku, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Meskipun itu dalam kajian-kajian ilmiah memang betul menunjukkan bahwa itu memang belum menyehatkan puasa itu, tetapi kemudian apakah ini bisa menjadi sandaran kepada Rasulullah. Nah, inilah nanti juga akan mengupas tentang hal semacam itu mungkin menjadi pedoman bagi kita. Saya perkenalkan, dia sudah sering di sini sehingga tidak usah dikenalkan Ustaz ya. Ini juga keluarga kita sendiri karena Ustaz Taufik Rahman ini adiknya bekerja di bidang rohani Islam. Yang Waidatul dia itu adiknya jadi juga keluarga. Maka
mudah-mudahan kita bisa banyak menggali ilmu dari beliau, dan mudah-mudahan pertemuan pada siang ini membawa manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nanti misalnya ada jamaah yang belum sholat zuhur, nanti sholat zuhurnya bisa di sebelah selatan, sehingga nanti kegiatan kita ini fokus untuk kegiatan kajian waktu ini sehingga kemudian teman-teman Ustaz, saya silakan waktunya nanti bisa 20 sampai 30 menit bisa menyampaikan, sehingga nanti ada waktu kita untuk berdialog ataupun diskusi tentang topik kita pada siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, hadirin dan jamaah salat zuhur di Masjid Syifa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dikumpulkan Allah di dalam majelis ilmu ini setelah kita menjalankan sholat zuhur di bulan puasa, di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Semoga apa yang kita kerjakan daripada kebaikan-kebaikan ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala amal soleh kita di akhirat kelak, dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Amin. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita melakukan syafaatnya di hari mahsyar. Ini saya diberitahu untuk menyampaikan yang diberitahu oleh Bu Aida ya, untuk menyampaikan tentang pembahasan seputar hadis sahih tentang Ramadan. Tapi saya tidak diberitahu kalau acaranya itu semacam diskusi seperti ini. Saya akan menyampaikan di mimbar, sehingga saya tidak begitu persiapkan, termasuk slide juga ya. Jadi ini bebas saja ya, jadi kita tidak terlalu formal sekali, tetapi nanti kita bisa lebih banyak pada berdiskusi dan tidak ngobrol gitu ya. Tetapi sebelum saya bahas sedikit tentang beberapa hadis-hadis yang dhaif ya tentang puasa Ramadan ini, mungkin sedikit saya sampaikan tentang pendapat ulama ya, tentang bagaimana kita mensikapi hadis dhaif ya. Jadi ada dua pendapat ya, jadi ada dua mazhab. Jadi mazhab ulama mensikapi hadis-hadis dhaif ya. Ada yang sebagian besar itu benar-benar menolak hadis dhaif itu, betul menolak. Ya, karena apa? Karena yang sahih dan yang hasan masih banyak sekali yang bisa diangkat menjadi sebuah dasar atau sebuah. Tetapi, nah ini contohnya ulama-ulama seperti itu ya, kita tahu ya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim ya, Imam Tirmidzi ya, itu imam hadis itu banyak kan menolak hadis. Tapi ada juga sebagian ulama yang membolehkan ya, mengambil hadis dhaif itu, tetapi dalam fadhailul a'mal ya, fadhail a'mal ini pada Ramadan ini amal-amal yang utama ya, utama amal. Hadis-hadis tentang utama amal. Nah ini yang bermadhab seperti ini itu kebanyakan adalah ulama-ulama Syafi'iyah ya, ulama-ulama Syafi'iyah. Salah satunya termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia sebagai salah satu ulama dari kalangan Syafi'iyah ya, atau ikut Imam Syafi'i. Nah, hanya memberikan syarat ya, dari hadis itu kalau dalam fadhailul a'mal boleh diambil, tapi dengan 3 syarat ya. Pertama, dhaifnya tidak terlalu berat ya, dhaifnya tidak terlalu berat, misalnya seperti rawinya itu pernah identifikasi sebagai pembohong misalnya.
atau suka ngarang-ngarang sendiri misalnya. Atau juga misalnya perawinya itu bukan teridentifikasi masuk dalam golongan kelompok-kelompok sesat, ya, kelompok-kelompok sekte-sekte yang sesat di dalam Islam, seperti misalnya Syiah, ya, atau misalnya Jahmiyah atau Khawarij, gitu ya. Karena kalau termasuk kelompok Syiah misalnya yang baru teridentifikasi atau deteksi perawi itu termasuk penganut Syiah atau pendukung Syiah, nah itu juga sudah jelas. Kalau Syiah itu terkenal sebagai produsen hadis-hadis palsu, ya, produsen Syiah. Ya. Nah ini ya. Yang mereka punya susunan perawi sendiri, punya kitab-kitab hadis sendiri, yang semuanya itu kebanyakan hadis-hadis palsu. Ya. Nah, atau kemudian juga perawi itu tidak termasuk yang dari sisi hafalannya juga tidak lemah banget gitu ya. Jadi memang ini perlu untuk sebuah penelitian. Tapi ya alhamdulillah sekarang banyaklah sumber-sumber referensi ya, di mana kita bisa mendapatkan hadis-hadis yang dhaif itu atau bahkan yang palsu. Ya. Jadi kalau ulama itu sudah mengklasifikasikan ya bahwa kalau hadis sahih yang betul-betul terjamin kesahihannya itu ada dalam kitab Bukhari, Muslim, jelasnya. Nah, kalau ingin kita hadis itu sahih juga ada hasannya, ada dhaifnya, itu bisa merujuk kepada kitab-kitab sunan, ya, kitab-kitab sunan, contohnya Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, kemudian Sunan Darimi dan lain sebagainya. Itu ada sahihnya, ada hasannya, ada dhaifnya, ya. Tapi kalau sudah ada. Nah, kalau sumber-sumber yang ada dhaifnya, ada palsunya, itu terdapat di dalam kitab-kitab tafsir, ya. Dalam kitab-kitab tafsir itu harus hati-hati, ya, karena di sana juga banyak sekali hadis-hadis palsu. Bahkan Israiliyat, ya, Israiliyat, Israiliyat yang dikatakan dari Bani Israel, tapi ya itu ada metodologi khusus ya untuk memahami riwayat Israiliyat. Jadi syarat yang pertama, dhaifnya tidak terlalu. Ya. Dan ini syaratnya hanya dalam fadhil amal ya, fadhil amal. Kalau akidah syariah itu kita ya hindari hadis-hadis yang dhaif. Ya. Nah, kalau dalam hal apa yang fadhil amal juga mungkin dalam hal sejarah ya, sejarah peristiwa sirah Nabi yang sifatnya itu adalah di lapangan ya, kisah-kisah tentang di lapangan itu mungkin saja boleh untuk menggunakan hadis-hadis dhaif. Ya. Nah, karena memang ya tidak semua riwayat itu bisa di-cover oleh hadis sahih semata, tidak bisa. Ya. Maka harus diklasifikasikan. Kemudian yang kedua, syarat untuk hadis dhaif dalam fadhil amal bisa diterima itu ketika ada hadis yang sahih yang mendukungnya. Ya, jadi ada hadis sahih atau hasan yang mendukung, tetapi ini hadis dhaif ini hanya sebagai pelengkap saja. Ya. Nah, yang ketiga itu jangan diyakini ketika ingin mengamalkan hadis dhaif itu dalam beramal bahwa itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kayak doa-doa itu kan banyak juga ya hadis dhaif yang doa-doa yang biasa dibaca orang itu ya. Nah, kalau doa itu kan sebetulnya memang apa ya, bebas ya, doa itu yang afdal dengan bahasa Arab, tapi memang lebih afdal lagi kalau kita mengambil dari doa yang diajarkan Nabi. Tapi kalau tidak ya boleh juga dengan hadis-hadis dhaif ya, hadis dhaif seperti doa-doa ketika di wukuf, ketika di Arafah itu banyak sekali doa-doa ya, dan banyak hadis dhaif. Nah, kita bicara tentang apa namanya Ramadan ini ya. Nah, Ramadan ini
Nah ini banyak sekali ya, jadi hadis-hadis tentang Ramadan, dan ini memang kebanyakan itu sebenarnya adalah mengacu kepada fadhail amal. Jadi fadhail amal dalam artian keutamaan amal. Maksudnya apa? Ingin menjelaskan bahwa Ramadan itu banyak keutamaannya, keistimewaannya ya. Tetapi dasarnya menggunakan hadis-hadis yang dhaif atau bahkan apa? Palsu. Nah ini, jadi kalau dhaifnya itu mendekati palsu, ini jelas tidak boleh diamalkan. Meskipun maknanya bisa jadi benar ya, maknanya bisa jadi benar. Nah tadi seperti yang dicontohkan Pak Prawono, ini hadis sumu tasihku, ini terkenal sekali ya. Sumu tasihku, berpuasalah kalian bisa kalian sehat. Itu memang maknanya bagus ya, benar. Jadi orang berpuasa itu insya Allah sehat ya, puasa itu sehat. Tapi sayangnya hadis ini dhaif, dan kita tahu dhaif dari siapa? Ulama yang mengatakan ya, ini didhaifkan oleh Al-Imam Iraqi, Imam Nawawi, Imam Muqayyidi, bahkan Imam Al-Albani. Ya, Imam Al-Albani kan yang paling terkenal dari ulama hadis zaman ini ya, yang sudah Allah yang sudah meninggal. Nah, kitab-kitabnya banyak, ada silsilah ahadits sahihah, silsilah ahadits hasanah, silsilah ahadits dhaifah. Ini termasuk dhaif Al-Albani. Tetapi ulama yang lain seperti Imam Syawkani, Imam Fatani dan Imam Syawkani mengatakan ini hadis maudhu. Berarti hadis apa itu? Palsu. Kalau palsu itu berarti bukan dari Nabi. Nah, kalau menghadapi hadis palsu ini, ya bukan berarti kita tidak boleh mengambil manfaat dari makna ini, tetapi jangan disebut hadis lah. Jadi kalau itu disebut hadis, jadinya palsu. Tetapi kalau itu disebut kata-kata mutiara, boleh. Ya, ada pesan yang baik, misalnya gitu ya. Ada kata-kata nasihat yang bermanfaat tentang puasa, itu apa? Sumu tasihku, misalnya gitu. Berpuasalah kalian sehat. Tapi kalau kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ini yang tidak boleh jadi nanti statusnya hadis maudhu, hadis palsu. Mengapa kita tidak boleh memakai hadis palsu atau ya, hadis dhaif juga supaya dihindari? Nah itu karena kita khawatir dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan siapa yang berdusta atas namaku ya secara sengaja, maka silahkan menduduki atau mengambil tempat duduknya di neraka. Kalau orang yang membuat hadis palsu atau kebohongan, padahal mengatasnamakan Nabi, tujuannya apa? Mungkin baik, menyemangati orang ya supaya berpuasa, sumu tasihku. Tapi kalau itu bukan dari Nabi, jangan dilakukan dari Nabi. Nah, ini memang ya kalau bicara tentang munculnya hadis palsu atau hadis dhaif itu memang kebanyakan itu dulu dijadikan sebagai acuan untuk memotivasi umat pada saat itu ya, motivasi umat yang lemah dengan Islamnya, dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, kemudian dimunculkanlah hadis-hadis yang sekiranya bisa memotivasi mereka. Tapi ini tadi ya, secara ilmu, secara ilmiah itu tidak boleh ya mengatasnamakan Nabi, walaupun itu untuk kebaikan, tetapi kemudian berbohong ya, berdusta. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan kebohongan. Ya, tidak pernah mengajarkan kebohongan. Dan mungkin sebagai pengetahuan ya bahwa pengertian hadis itu apa? Pengertian hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir au sifat, gitu ya.
Definisinya begitu. Jadi hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan, dinisbatkan perkataannya itu kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapannya, perbuatannya, kemudian sesuatu yang didiamkan oleh Nabi SAW, atau yang menunjukkan sifat-sifat daripada Nabi SAW. Maka kalau dikatakan hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Ya. Nah, kalau bukan hadis, kalau disebut sebagai riwayat atau berita, nah itu atau asar, itu masih sifatnya umum, ya, umum. Maka kalau kita tidak yakin bahwa sesuatu itu riwayatnya bukan dari Nabi, jangan menyebut sebagai hadis. Tetapi apa? Cukup riwayat atau katakan saja kata-kata mutiara, ya, atau bahasa itu mahfudot, gitu ya, mahfudot. Misalnya kayak dulu terkenal sekali kata-kata apa? Kadal fakru ayyakuna kufran, kadal fakru an yakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan orang kafir. Nah, itu ada yang bilang hadis Nabi. Ya, ternyata itu apa? Perkataan Ali bin Abi Thalib. Nah, sehingga kalau itu kemudian dikatakan hadis Nabi, itu menjadi hadis palsu, hadis palsu. Nah, tapi kalau dikatakan itu asar, ya, jadi sahabat, nah itu boleh. Ya. Jadi asar itu apa yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in, itu asar. Ya. Asar itu artinya bekas, ya, jadi ada bekas-bekas dari sebuah periwayatan, tetapi yang menyampaikan bukan Rasulullah, bukan ucapan Nabi, tetapi ucapan seorang sahabat, itu asar. Ya. Nah, kemudian ada lagi hadis tentang Ramadan, ya, itu syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Nah, itqun minan nar, ya. Bulan Ramadan itu awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, akhirnya pembebasan dari api neraka. Sering ya dengan hadis ini, ya. Nah, ternyata apa? Ini menurut Imam Muqaili di dalam kitabnya Abu Afur Kabir, la aslalahu. Ini tidak ada asal usulnya. Nabi tidak pernah menyampaikan tentang ini, ya. Nah, kalau menurut Imam Al-Albani itu hadis dhaifun jiddan, ya. Hadisnya dhaif jiddan. Kemudian disebutkan dalam silsilah hadis dhaifah hadis munkar, ya. Hadis munkar ya. Hadis yang menyelisihi dari yang lain, ya. Bahkan ada yang mengatakan Imam Bukhari ini hadis batil, ya. Berarti hadis ini tidak ada apa istilahnya itu sanadnya kepada Nabi SAW. Tapi ada hadis yang lain yang apa namanya menjelaskan bahwa semua malam-malam bulan Ramadan itu adalah berisikan ampunan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan pembebasan dari api neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Ibnu Majah, disahkan, ditasihkan oleh Imam Al-Albani, ya, Rasulullah bersabda, "Idza kana awwal lailatin min syahr Ramadan, sufi dari syayatin wa maradul jannah, wa ghulqat abwabun nar falam yufham minha, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha, wa yunadi munadin ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarr aqsim, wa lillahi mutaqa minan nar wa dzalika kullu lailah." Wa dzalika kullu lailah. Artinya jika datang malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan-setan sudah diganggu, ya, jin juga yang nakal, dan juga pintu neraka ditutup, tidak dibuka satupun dari pintunya, kemudian dibuka pintu-pintu surga yang tidak ditutup satupun, lalu ada seorang yang menyeru, malaikat yang menyeru, "Wahai para pencari kebaikan, bersegeralah. Wahai para pencari keburukan, berhentilah." Dan Allah memiliki hamba-hamba yang
bebaskan dari api neraka, wadzalika kullal lail. Itu setiap malam. Jadi tidak hanya akhir Ramadan, maksudnya 10 hari terakhir, tetapi setiap malam itu akan banyak di antara hamba ini yang dibebaskan dari api neraka. Itu riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan ditasbihkan oleh Imam Al-Albani. Ya. Ada lagi hadis apa namanya? Nah ini, lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan la tamanna ummati an yakuna Ramadan as-sanata kullaha. Ya. Seandainya hamba-hambaku tahu apa yang ada dalam Ramadan, niscaya umatku berangan-angan yang mengingat bahwa Ramadan itu adalah 1 tahun seluruhnya. 1 tahun itu adalah Ramadan. Ya. Nah ini hadisnya panjang ya. Nah ini ternyata disebutkan atau termasuk dimasukkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Apa nih Al-Mawdu'at itu? Nah, ini hati-hati ya kalau menemukan kitabnya Imam Ibnu Jauzi. Dia punya kitab judulnya Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Jangan malah dijadikan referensi. Ada sebuah hadis disebutkan dalam kitab Al-Mawdu'at karya Imam Jauzi. Nah gitu ya. Kemudian dijadikan khotbah Jumat. Jadikan karena ada referensinya apa? Kitab Al-Mawdu'at. Padahal Mawdu'atnya kumpulan hadis-hadis palsu. Sebenarnya Imam Jauzi itu mengumpulkan dulu bukan untuk diajarkan kepada umat, bukan isinya untuk diamalkan, tetapi untuk mengingatkan ya, kehati-hatian bahwa ini termasuk hadis palsu. Jangan sampai kita terjebak di dalamnya, gitu ya. Kemudian ada lagi tadi ya, naumus shaim ibadah. Banyak sekali ini ya. Naumus shaim ibadah, wa sumtuhu tasbih, wa amaluhu mudha'af, wa du'a mustajab, wa dhanbuhu maghfur. Ya. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah, diamnya tasbih. Ya. Kemudian aktivitasnya atau amal solehnya dilipat gandakan, doanya mustajab, dosanya diampuni. Ya. Nah ini dikatakan sebagai isnaduhu dhaif. Ya. Imam Iraqi mengatakan isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Imam Al-Albani juga mengatakan begitu, hadisun dhaif. Bahkan di dalam kitab silsilah dhaifun jiddan, sangat lemah. Ya, sangat lemah. Ya. Berarti kalau sangat lemah ini, ya mungkin maknanya benar, bisa jadi ya. Maksudnya tidurnya orang yang puasa itu ibadah bangane rasani ya, atau daripada maksiat. Nah ini sebenarnya kita dalam keadaan puasa masih banyak maksiat juga sekarang. Nah, buka Facebook, Instagram, buka Reels, buka banyak sekali lihat TikTok ya kan. Nah, lihat TikTok mending tidur kan begitu kan. Namun saya ibadah itu. Juga ya. Nah, itu nikmat. Nah, berarti itu mendapat sakinah. Ya. Itu mendapat ketenangan. Jadi dia menghadirinya sudah mendapat pahala, ya kan? Kemudian tidurnya karena lapar ya, karena lapar jadi ngantuk. Kemudian, ya insya Allah tidak dosa dan tidak bid'ah ya, insya Allah
orang tidur ketika pengajian mengamalkan hadis tadi, ya. mengamalkan hadis saya. Namun saya mau baca Iya. Ya, jadi itu maknanya benar ya. Wasumtuh tasbih ya. Maksudnya diamnya itu tasbih ya. Itu sebetulnya harapan jadi dalam puasa itu daripada ngomongin orang lain mending diem sambil tasbih, ya, bertasbih subhanallah wa istighfar gitu. Ya. Nah, kemudian amalul mudhaf ya. Kalau amalnya itu dilipat gandakan ya ada benarnya juga ya. Karena memang amal di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Pahalanya. Doanya mustajab. Doanya mustajab. Ya memang doanya orang yang berpuasa itu mustajab ya, dikabulkan oleh Allah, terutama pada menjelang iftar ya, menjelang takjil, menjelang berbuka ya, menjelang berbuka itu doanya sangat paling mustajab ya. Kemudian dosanya juga diampuni oleh Allah. Ini tidak sampai maudhu ya, tapi ini dhaif ya. Dhaif ya. Ini kalau mau dia makan juga maknanya benar ya. Tapi ya, saya katakan dhaif itu bukan berarti tertolak sama sekali ya. Jadi melihat bagaimana kondisi dhaifnya itu ya. Karena bisa jadi kita memaknai dhaif itu apa? Bahwa itu ada sumbernya dari Nabi, tapi yang menyampaikan itu orang-orang yang hafalannya sangat lemah. Jadi mungkin dengan kelemahannya itu sehingga di mata kaum yang lain itu dianggap kurang valid, kurang valid, meragukan. Nah, tapi bisa jadi maknanya benar, jadi maknanya benar. Bahkan ada yang berpendapat begini, hadis dhaif itu masih lebih baik daripada pendapat apa orang umum kan begitu. Sekarang banyak orang Islam itu bangga dengan apa perkataan-perkataan apa pemikir-pemikir dari Amerika, dari Eropa, dari apa namanya, bahkan mungkin dari Rusia ya, dari komunis yang misalnya pendapatnya Lenin ya, pendapatnya apa namanya Karl Marx, pendapatnya Martin Luther ya. Martin Luther itu orang Yahudi ya. Nah, banyak orang itu sekarang mereferensikan pendapatnya dari pemikiran orang-orang lain. Nah, tapi anti dengan hadis dhaif misalnya, tidak mau itu. Nah, padahal hadis dhaif bisa jadi apa? Malah lebih benar, gitu, lebih benar daripada pendapat orang-orang tadi. Ya. Karena kita pun juga sekarang ini diam-diam banyak juga mengamalkan hadis dhaif. Misalnya apa? Kalau ambil tiba dan lagi taufiq bismillahirrahmanirrahim bahwa aksa. Setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan ucapan bismillah maka itu terputus pahalanya. Itu hadisnya dhaif. Tapi kita kan setiap memulai apa-apa dengan bismillah. Dalilnya bismillah itu apa? Ya. Nah, kalau berdasarkan hadis itu dhaif. Tetapi ulama mengatakan bahwa kita mengucapkan bismillah itu tabarukan bismillah. Ya, mencari berkahnya nama Allah. Nah, kita mulai dengan bismillah. Ya. Nah, memang ada hadis sahih yang menyatakan kalau makan itu sambilah ya. Sebutlah nama Allah. Ya benar sambilah, wakul biyamiri, wakul bimayali. Nah, gitu ya. Sebutlah nama Allah. Tetapi kan kalau berdasarkan segala sesuatu dimulai dengan bismillah itu harus dhaif. Tetapi dhaifnya itu dhaif yang masih bisa diterima gitu ya. Ini saya jangan apa ya. Mungkin di slide saat ini mungkin dari apa yang Ya. saya boleh sampaikan, mungkin dari jemaah sekalian, teman-teman sekalian, setelah kajian Rabu siang ada yang disampaikan, silakan. Maksud tadi apa yang disampaikan beliau di kalangan ulama Syafi'iyah itu kan
diperbolehkan dari itu bisa menjadi rujukan. Tadi saya belum menyampaikan contohnya Yang sebenarnya yang Fatihah amal. Ya Fatihah seperti doa-doa banyak ya, doa itu banyak yang hadis dhaif. Kemudian tadi termasuk dulu amrin di balik yang sebenarnya wakaf itu tadi tidak dhaif ya. Nah, setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan Bismillah itu wakaf ya. Terputus namanya. Silakan kalau saya ada dari sebelah kiri saya ini dari Bapak Ibu yang sudah terlelap ya biarkan terlelap ya apa belum saja masih fokus untuk di baca kita mungkin sini ada atau mungkin dari belakang ya dari ini ya karena suara kita ini juga didengarkan juga oleh para pasien, para keluarga pasien di ruangan, jadi meskipun kita di masjid tapi kegiatan itu juga didengarkan oleh Pak Joko Adianto. Terima kasih. Yang saya tanyakan tentang doa ketika bulan Ramadan itu ada doa Allahumma inna ta'afun tikuna ta'afani. Nah itu Allahumma Allahumma inna ta'afun. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu kan sering dipraktikkan ketika tarawih, setelah tarawih ataupun di saat-saat itu pasnya itu statusnya dan kemudian dalam pengamalan itu pastinya pas pakai apa. Terima kasih. Langsung aja ya. Jadi doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa anni itu hadis sahih ya, itu Aisyah ya, sahabat yang kalau meninggal itu dari Aisyah. Nah, jadi Aisyah itu bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa doa yang paling baik yang kita ucapkan kalau kita melihat Lailatul Qadar? Nah, maka Rasul mengajarkan ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu ya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi itu insya Allah sahih gitu hadisnya ya. Jadi bisa digunakan. Nah ini ada yang biasa kita ini juga ya, hadis tentang doa akan berbuka gitu kan. Nah ini Allahumma lakasumtu. Nah itu ya. Nah ini hadisnya ini ya. Karena Nabi SAW tidak afqara qala bismillahi Allahumma lakasumtu ala rizqika afqartu. Nah, karena Nabi SAW apabila berbuka beliau membaca bismillah Allahumma lakasumtu, ya Allah untuk aku berpuasa wa ala rizqika afqartu, dan atas rezeki aku berbuka. Nah ini kata Imam Syaukani itu dhaif. Malam ini juga begitu. Nah tetapi ini termasuk contoh tadi. Ini termasuk fadhailun amal. Artinya apa? Allah lakasumtu ini walaupun dhaif tetapi beberapa ulama juga mengamalkan. Ya, makanya saya katakan tidak semua itu mesti terpulang, gitu ya. Nah, kecuali ada tambahan, tambahannya ini yang tidak benar, yaitu apa? Wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Allah melakasih wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa alaika tawakkaltu. Wa bika amantu wa alaika yang tidak ada asalnya tidak ada. Yang ada itu Allahumma lakasumtu wa ala rizqika afqartu. Nah, gitu ya. Jadi Allahumma lakasumtu. Jadi ya menurut saya kalau misalnya ada yang kemudian menolak sama sekali, ya ini ya monggo saja. Tapi kalau bagi saya ini tidak apa-apa. Diamalkan yang Allahumma lakasumtu wa ala rizqika afqartu. Ya, kalau mau Bismillah buat juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang kedua tadi yang hadisnya sahih tadi Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kemudian penempatannya itu bacaan itu di sela-sela Ya. tarawih itu ya.
Itu masuk lagi. Memang kalau penempatannya itu ya itu kalangan kita ya, itu kan dari kecil memang kita diajari seperti itu ya. Nah, mungkin tujuannya adalah untuk melatih kita untuk bisa membaca doa itu. Gitu ya, makanya ya kalau sekarang kita sudah tahu, nah itu kan untuk mengajari anak-anak aja sebetulnya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah astaghfirullah gimana Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau sebab urutnya atau sebab keluarnya bacaan itu adalah pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah. Yaitu apa? Ketika beliau bertanya, ketika Rasulullah menjelaskan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Ternyata kemudian Aisyah bertanya, kalau saya mendapati tanda-tanda Lailatul Qadar itu apa yang harus saya katakan, ucapkan? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Jadi kalau itu saya kita baca di bulan Ramadan perbanyak bacanya, nggak apa-apa. Boleh. Bacaan khusus kalau kita ya, yang Ya. disukai ya, ketika di bulan Ramadan itu seperti tadi yang disampaikan Ustaz tadi, Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah ketika ada tanda-tanda itu bacalah doa tadi untuk Oke, begitu. Masih ada lagi? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mohon bertanya. Yang pertama untuk berkaitan dengan surat Iftitah yang bisa dilakukan sebelum sholat tarawih. Itu afdalnya dilakukan secara sendiri atau berjamaah. Karena kita melakukannya itu sesuai dengan imamnya. Ada beberapa imam yang untuk berjamaah, ada yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Apa itu? Surat Iftitah. Oh, surat Iftitah. Iya. Karena di kami terus yang kedua untuk Usia mana itu? saya di Purwokerto. Oh, di Purwokerto. Oke. Yang kedua untuk sholat tarawihnya, sholat tarawih dan sholat sunnah di bulan Ramadan itu lebih afdalnya dilakukan di rumah secara berjamaah atau di masjid juga secara berjamaah. Karena di sini diterangkan bahwa sholat tarawih adalah sholat sunnah di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kalau tentang sholat Iftitah itu ya, saya pernah nulisnya ada tulisan tapi cuma saya share di Facebook gitu. Jadi sebenarnya Iftitah itu ada misunderstanding gitu ya, ada kesalahan memahami tentang Iftitah ya. Jadi Iftitah yang disebutkan dalam hadis Nabi itu sebenarnya adalah untuk sholat tahajud. Ya. Nah, jadi itu sholat tahajud. Jadi pada dasarnya sholat Iftitah yang 2 rakaat itu ketika seseorang bangun tidur akan melakukan sholat tahajud. Sholat tahajud. Nah, di sini sebenarnya adalah masalah penyebutan. Apakah tarawih itu sama dengan tahajud atau berbeda? Nah, ada orang mengatakan tarawih itu tahajud tetapi di bulan Ramadan ya, sehingga boleh dilakukan sebelum tidur. Nah, jadi begini, maka perlu kita bahas lebih detail lagi ya. Jadi istilah tahajud itu apa? Ternyata tahajud itu adalah sholat yang dilakukan setelah bangun tidur di malam hari, walaupun tidurnya itu hanya beberapa menit atau beberapa ya, setengah jam atau 1 jam. Yang penting tidurnya sudah tidur yang membatalkan wudu. Nah, itu bangun itu namanya sholat tahajud. Sedangkan kalau belum tidur itu tidak bisa disebut tahajud. Itu seperti yang dikatakan oleh Hajjaj bin Amr al-Ansari. Hajjaj bin Amr al-Syafi'i, beliau pernah mendengar seorang
mengatakan tahajud tuh aku sudah sholat tahajud padahal tidak tidur dari sampai isya sampai subuh dia tidak tidur, kemudian dia mengatakan oh itu salah. Tahajud itu yang saya pahami dari Nabi kata beliau adalah ketika seseorang sudah tidur, jadi bangun tidur walaupun tidur sebentar kemudian bangun sholat, nah itu namanya tahajud. Nah kemudian di dalam kitab Syarah Sahih Muslim ya, kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajar ya, karyanya Imam An-Nawawi ya, syarahnya Sahih Muslim yang tulis Imam Nawawi. Nah Imam Nawawi berkomentar ya bahwa kenapa ada tuntunan iftitah itu ternyata sebagai pemanasan ketika seorang bangun tidur mungkin belum 100% sehingga membutuhkan untuk pemanasan terlebih dahulu dengan sholat 2 rakaat sebagai iftitah. Rakaat ini khafifata ini ya, 2 rakaat yang ringan, tidak usah baca surat dan juga tidak baca iftitahnya. Iftitahnya cuma apa itu namanya masuk putus. Subhanallah gitu ya. Nah itu ternyata apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi ini adalah menguatkan bahwa iftitah itu sebenarnya sebagai pemanasan. Nah sekarang logikanya begini, kalau sebelum tarawih itu sudah panas belum? Ya, karena apa? Perbedaan antara sholat tahajud dengan sholat tarawih. Kalau tahajud itu bangun tidur, orang bangun tidur itu mesti tidak sepenuhnya sudah saja. Nah, tahu-tahu sholat 2 rakaat tahajud, tahu-tahu belum sholat lagi ngantuk ya tidur. Nah, ini digabung dengan iftitah. Nah, sedangkan kalau tarawih, kita sudah sholat isya, kemudian sholat ba'diyah, tambah lagi iftitah. Ya maaf ini iftitah itu statusnya sebagai apa? Kalau pemanasan terus kan sudah panas, sudah kita sudah mesti 100% ya, semangat ya kan? Mungkin tinggal ngantuknya ya kan? Nah, tapi sudah sholat isya, sudah sholat ba'diyah. Nah, jelas iftitah itu tidak relevan sebetulnya ya, untuk tarawih. Nah, tetapi memang saya juga nggak tahu itu di apa namanya himpunan tasih ya, himpunan tasih itu ada tuntunannya. Moga kalau memang mau melaksanakan, tetapi ya pelaksanaan iftitah itu memang sebetulnya namanya sunnah itu yang baik sedih-sedih. Nah kalau tarawih itu kenapa kok berjamaah? Ya jamaahnya kan nggak wajib sebetulnya ya. Itu adalah ijtihad dari siapa? Umar bin Khattab. Ya itu memang tarawih itu sebelum Umar bin Khattab menyatukan dalam satu imam, itu tarawih itu dilakukan sendiri-sendiri atau sekelompok orang, tapi kemudian disatukan dalam satu imam. Ya di sini ya kalau kita mau mengikuti jamaah itu bagus, sendiri pun juga tidak apa-apa untuk sholat tarawih. Bahkan ya apa ya namanya ya tarawih di masjid itu sebagai syiar, tapi sebaik-baik sholat sunat itu memang di rumah. Jadi kalau memang mau di rumah juga nggak apa-apa, mau di masjid itu sebagai syiar gitu ya. Nah, yang kedua apa? Sudah ya. Terima kasih. Ini tadi yang boleh dilaksanakan. Ya. Kalau dalam putusan saja itu diperbolehkan saja. Kalau punya yang terbaru ya. Yang kedua apa? Yang untuk kita nanti. Iftitah ini yang bisa dilaksanakan, baik itu bisa bersama maupun sendiri. Karena dengan siaran. Karena kalau sendiri banyak yang tidak. Ya, kemudian artinya kan juga diperbolehkan, ya, ya. Ada juga yang disampaikan Ustaz Taufik tadi, ya, kemudian langsung, jadi yang sudah merasa sudah
merasa cukup ya. Iya. Jadi kalau di PKO ini ada juga yang pelaksanaan, ada juga yang tidak. Jadi begitu. Jadi kalau kita rujuk ke APT, selalu juga ada yang juga. Iya. Kemudian ada yang lain ya, itu ya. Ini karena waktu jam satu, saya kira kajian kita akan segera berakhir. Dan insya Allah kajian kita ini bermanfaat buat kita, tambah ilmu pada kita semuanya. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada kita, supaya kita lebih teliti sama ketika mengamalkan satu tuntunan yang kita sudah kepada nanti ternyata tidak, maka harusnya kepada ahlinya. Jadi ini hanya kajian kita seputar Ramadan, padahal di luar ya dan Ramadan juga banyak sekali. Seperti banyaknya juga ada santri soke kaitannya dengan Ramadan, seperti juga banyaknya dari soke kaitannya dengan amalan yang dihasilkan Mustafa. Ini yang untuk menambah tahapan bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk besok Rabu yang akan datang ini tentang mulai Ramadan yang pertama. Insyaallah kajian seperti ini. Tapi ini karena tidak seperti Ramadan Fest ada berbahasnya, tidak ada berbahasnya. Mungkin kalau ada nanti besok kita siapkan Rabu yang akan datang ada berbahasnya biar lebih semangat, yang tanya nanti biar lebih banyak dan mungkin dapat berbahas apakah hanya minyak goreng atau apa misalnya ya. Jadi biar tidak ngantuk ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan kita tunggu kehadirannya kembali untuk Rabu yang akan datang. Dan insya Allah juga nanti sore juga ada kajian menjelang berbuka di tempat ini. Bapak Ibu yang di unitnya masing-masing ada dinas pelayanan, mungkin kalau tidak pas dan repot menjelang berbuka kurang lebih 10 sampai 15 menit bisa datang ke Masjid Asyifa ini untuk mengikuti kajian menjelang berbuka. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita tutup bersama dengan doa untuk masih bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih. Dan berada yang kurang berkenan dalam kali mungkin acara kajian Islam ini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.